Akhirnya, episode terakhir dari serial The Falcon and the Winter Soldier sudah dirilis pada Jumat 23 April hanya di Disney Plus Hotstar. Semua masalah yang dibangun dari awal akhirnya terselesaikan dengan epik di episode 6 ini. Penasaran dengan bagaimana Sam menjadi Kapten Amerika? Dan apakah ada kemungkinan untuk season 2? Persiapkan diri kalian karena pada video kali ini dipastikan mengandung banyak spoiler. Jadi kalian harus menonton secara penuh di Disney Plus Hotstar untuk pengalaman nonton yang sempurna. Baru kemudian kalian mampir kemari untuk menemukan penjelasan yang mungkin belum kalian ketahui. Selamat datang di Marvel Indo dan berikut adalah alur lengkap dari serial The Falcon and the Winter Soldier episode final. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Sam harus mencegah rencana jahat dari Flag Smasher yang bersiap memulai gerakan untuk menghentikan GRC atau Dewan Pemulangan Global yang ingin mengatur tatanan masyarakat. Buat kalian yang mungkin masih bingung, sebenarnya masalahnya sederhana. GRC ingin membangun kembali dan memberikan dukungan serta sumber daya kepada mereka yang kembali setelah blip dilakukan. Sementara Flag Smasher yang dipimpin oleh Karli menolak gerakan itu karena dia sudah membentuk komunitas yang selama 5 tahun terakhir tetap tinggal dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perbedaan visi antara Flag Smasher dengan GRC ini yang membuat Flag Smasher merasa terancam dan melakukan gerakan anarkis agar posisinya selama ini tidak diganggu oleh GRC dengan pasukan bersenjatanya. Slogan One World, One People membuktikan bahwa pengikut gerakan ini sangat banyak dan mereka menganggap Flag Smasher sebagai Robin Hood. Mereka menjarah, mencuri, dan menyabotase tempat-tempat demi untuk kehidupan para penduduk yang selama 5 tahun kebingungan akibat Thanos yang melakukan snap. Dalam awal cerita ini dikisahkan, melanjutkan dari episode kemarin, setelah para petinggi GRC diamankan, mereka dibawa dan dipindahkan dengan mobil khusus. Salah satu pasukan yang berbadan kekar terlihat memasangkan kunci misterius di balik pintu mobil tersebut. Ini menandakan bahwa dia adalah anggota dari gerakan Flag Smasher yang ingin melarikan para sandera untuk diserahkan kepada Karli Morgenthau. Kemudian, para Flag Smasher terbagi dalam 2 kelompok. Karli dan 3 anggota lain bersiap menyabotase mobil berisikan petinggi GRC tadi. Sementara 1 orang yang lainnya menyabotase helikopter yang juga berisikan petinggi GRC. Sebelum masuk ke dalam gedung, Bucky dikejutkan dengan kedatangan Sharon Carter yang menyamar dengan topeng postetik. Topeng yang sama yang sempat dipakai oleh Natasha saat menghentikan Hydra yang menyusup ke dalam S.H.I.E.L.D. Datangnya Sharon ke New York yang semula berada di Madripoor nyatanya mengungkap rahasia besar. Penasaran dengan rahasia yang dimaksud? Nanti mendekati akhir video akan terungkap rahasia yang dimaksud. Bucky kemudian bersiap untuk menghentikan Karli. Sementara Sam juga sudah datang dengan terbang melesat mengenakan kostum barunya. Ya, ini adalah kostum yang sangat akurat dengan versi komik, hasil pemberian dari Wakanda di episode sebelumnya. Sam mulai masuk ke dalam gedung untuk mencari Sandra, yang ternyata sudah dibawa ke dalam mobil. Di sini dia berhadapan dengan Batroc yang sempat dikalahkannya di episode pertama. Pertarungan ini selesai setelah Batroc kembali dikalahkan, sementara Sam terbang mengejar helikopter yang menyandra petinggi GRC. Di sisi lain, Bucky mendapat panggilan telepon dari Karli Morgenthau. Dalam pembicaraan mereka, Karli ingin agar Bucky tidak ikut campur karena menurutnya Bucky berada di kubu yang salah. Namun mengingat dengan kejadian di Civil War di mana Bucky berada di tim yang dinilai salah, maka hal ini sudah biasa untuknya. Bucky kemudian meminta Karli untuk menghentikan aksi ini karena pasti akan banyak jatuh korban jiwa. Namun Karli tetap tidak mau dan menutup teleponnya. Kemudian beralih ke Sam, dia mengejar helikopter di depannya dengan mengeluarkan Red Wing baru untuk melakukan scan siapa saja penumpang yang ada di dalam helikopter itu.
Setelah mengantongi identitas seorang wanita yang memiliki latar belakang seorang penerbang, Sam kemudian memiliki ide bagaimana bisa menyelamatkan para sandera. Namun di tengah perjalanan, helikopter itu nyaris bertabrakan dengan helikopter polisi. Sam kemudian memilih untuk menyelamatkan polisi yang kehilangan kendali terlebih dahulu dengan membawanya turun ke jalan dan menggunakan sayap vibraniumnya untuk melindungi dari hantaman. Sam kemudian melanjutkan misinya. Dia menghubungi wanita yang bernama Ayla, dan begitu Sam bisa menendang Flag Smasher yang mengemudikan helikopter itu, wanita tersebut dengan cepat mengendalikan helikopternya dan Sam bisa menyelamatkan para petinggi GRC. Satu masalah bisa diselesaikan. Kemudian dari pertempuran udara, kita beralih ke darat. Terlihat Bucky mengejar mobil berisikan petinggi GRC dengan menaiki motor. Sharon berada di sana dan berpura-pura menabrak petugas yang mencurigakan tadi untuk menempelkan senjata khusus. Begitu petugas itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia melepuh akibat zat merkuri yang menguap. Singkat cerita, para Flag Smasher sudah menyambut kedatangan para sandera dengan memblokade jalan. Saat mereka ingin membawa para sandera, Bucky kemudian datang untuk mengacaukan rencana mereka. Untuk mengalihkan perhatian Bucky, Carly memerintahkan seorang anggotanya untuk membakar satu mobil sandera. Pertarungan Bucky kemudian terhenti karena dia harus menolong orang-orang yang terjebak terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa Bucky berusaha menghapus kesalahannya di masa lalu saat menjadi Winter Soldier yang suka membunuh. Begitu Carly akan membawa lari sandera yang tersisa, datanglah John Walker, sang mantan Kapten Amerika yang ingin menuntut balas akibat Lemar yang dibunuh oleh Carly. John Walker yang sangat marah kemudian bertarung. Bucky sendiri bisa menyelamatkan para sandera yang terkurung, sementara John Walker juga bisa mengalahkan para Flag Smasher. Dia kemudian bertarung 1 lawan 1 dengan Carly, namun hasilnya dia kalah. Carly yang terpojok kemudian dengan kejam memasukkan mobil sandera agar jatuh ke bawah, dan disinilah hal di luar dugaan terjadi. John Walker yang terkenal dengan sosok yang arogan lebih memilih menolong para petinggi GRC yang semula sudah membujuknya menjadi Kapten Amerika dan kemudian mencabut gelarnya secara tidak hormat. John Walker tidak menghiraukan Carly yang sedang kabur dan dia menarik mobil itu agar tidak terjatuh. Namun, para Flag Smasher yang kembali bangkit kemudian datang untuk mencegahnya. John Walker dan mereka semua kemudian jatuh, termasuk mobil yang juga nyaris jatuh. Beruntungnya, Sam datang dan bisa menahan mobil itu dari bawah. Dia kemudian melepaskan 2 Red Wing untuk mendorong agar mobil itu naik ke posisi yang lebih aman. Bucky dan John Walker yang berada di bawah kemudian terlihat bangga terhadap Sam Wilson. Namun, dari atas muncullah Batroc yang menembakkan peluru asap. Hal ini dimanfaatkan oleh Flag Smasher untuk kabur menuju semacam gudang. Tapi dengan penglihatan khususnya, Sam bisa mengetahui di mana posisi mereka. Di dalam tempat itu, ternyata Sharon sudah menghadang Carly. Dan di sini kemudian terungkap sebuah momen mengejutkan bahwa Sharon adalah sosok di balik Power Broker. Baik Carly maupun Sharon terlihat saling mengenal dan di sini Sharon meminta Carly untuk kembali menjadi bawahannya. Terlihat sepertinya Carly adalah objek eksperimen yang bisa kabur dari Power Broker dan mengambil serum Super Soldier-nya. Tidak lama kemudian, datanglah Batroc yang selama ini memata-matai Carly untuk Sharon. Batroc mengancam Sharon untuk membayar 4 kali lipat dari biaya semula, atau kalau tidak, dia akan mengungkapkan identitas dari Sharon ke masyarakat luas. Dalam adegan yang sangat cepat, Sharon kemudian menembak Batroc dan Carly juga menembak Sharon. Sam kemudian datang dan melihat Carly baru saja menembak Sharon. Carly ingin mengungkapkan kebenaran kepada Sam, namun sayang, Sharon kemudian menembaknya sebelum Carly bisa mengungkapkan bahwa sosok di balik Power Broker adalah Sharon Carter. Kemudian, Carly meminta maaf kepada Sam atas semua perbuatannya dan dia meninggal di pelukan Sam. Sam kemudian membawa jenazah Carly untuk dibawa pihak terkait, dan momen besar kemudian terjadi di sini. Dengan penuh bijaksana, Sam berbicara dengan senator dan mengajak banding.
Dia mengatakan perbuatan Flag Smasher bukanlah ancaman teroris, mengingat senator sendiri dan pasukan JRC juga membawa senjata untuk mengatur para penduduk dengan keras sesuai keinginan mereka. Hal ini disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh semua orang. Sam juga menyindir perihal salah satu petinggi yang memegang kekuasaan di bank, yang uangnya selalu dikekang untuk sebagian pihak. Tidak lupa, Sam juga mengatakan bahwa dirinya adalah pria kulit hitam yang juga menuntut keadilan. Hal ini disaksikan oleh Isaiah yang terlihat terkesima dengan perkataan Sam yang mewakili masyarakat kulit hitam. Dengan pidato yang bijaksana ini, Sam berharap agar kedepannya para JRC bisa mempertimbangkan tindakan mereka, agar mencapai sebuah keadilan untuk semua orang, baik masyarakat yang tinggal setelah Snap dan mereka yang kembali setelah Blip tidak dibeda-bedakan, supaya nanti tidak lagi muncul Carly-Carly yang lain. Di sisi lain, Sam dan Bucky menangkap para Flag Smasher yang tersisa. Namun ketika mereka akan dipindahkan dengan petugas yang juga anggota Flag Smasher, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang meledakkan mobil tersebut. Dan serial ini kemudian selesai. Namun, dengan selesainya serial ini juga menjawab permasalahan yang sudah dibangun di episode sebelumnya. Pertama, John Walker sudah menerima bahwa Sam lebih layak menjadi Kapten Amerika. Dia yang semula tergila-gila dengan gelar itu, bahkan sampai membuat perisai tiruan dari besi yang mudah penyok. Sekarang, Kontesa Valentina Allegra de Fontaine memberikan kostum baru dengan nama baru untuk John Walker. Ya, dia sekarang menjadi US Agent dengan mengenakan kostum yang berwarna hitam. Hal inilah yang dinantikan oleh para penggemar, khususnya yang memang mengikuti komiknya. John Walker sejatinya bukanlah Kapten Amerika, melainkan US Agent. Kalian yang semula membenci John Walker, sekarang harus berpikir ulang karena dia memang bukan seorang Kapten Amerika. Kemudian, sesuai pesan dari Sam di episode 5, Bucky sekarang meminta maaf dan jujur kepada kakek Nakajima bahwa yang membunuh putranya adalah Winter Soldier alias Bucky sendiri di masa lalu. Walaupun berat, Bucky tetap jujur agar sesuatu yang mengganjal di hatinya bisa dihilangkan. Tidak hanya itu, Bucky kemudian membersihkan semua nama dari daftar bukunya, yang berarti dia sudah melakukan hal yang sama kepada kakek Nakajima lain di luar sana. Contoh yang paling kita ingat adalah Bucky yang memaafkan Zemo, alih-alih membunuhnya, orang yang sudah mengendalikannya dan mengacaukan Avengers selama Civil War. Namun Bucky masih memilih untuk memaafkannya dan memenjarakannya di penjara Draft. Dengan ini, Bucky berusaha untuk mengganti perbuatan buruknya selama menjadi Winter Soldier dan berterima kasih kepada psikiater yang sudah membantunya. Dan masih ada hal besar yang dilakukan oleh Sam untuk Isaiah Bradley, pahlawan Amerika yang tidak dianggap. Sam mengajak Isaiah dan cucunya Ellie Bradley untuk pergi ke Museum Smithsonian. Di sana, Sam memberikan patung khusus dari Isaiah beserta dengan tugu penghormatan yang menjelaskan bahwa sosok Isaiah adalah orang penting dalam Perang Dingin Amerika. Hal ini sedikit mirip dengan versi di komiknya. Jika di komik, Steve yang mengetahui Isaiah malah dipenjara atas perbuatan heroiknya, kemudian memberikan kostum lamanya yang sempat dicuri oleh Isaiah untuk memimpin perang. Di versi MCU, Sam memberikan penghormatan sehingga semua orang mengetahui jasa Isaiah. Dan yang terakhir, ada adegan post-credit yang sekaligus menjelaskan bahwa serial ini tidak selesai di season 1 saja. Ya, serial ini bisa dipastikan akan berlanjut ke season 2. Terlihat Sharon Carter yang sedang berada di ruangan sidang. Dengan keikutsertaannya dalam membantu Sam dan Bucky, dengan resmi Sharon sudah dibebaskan dari hukuman dan kembali menjadi warga Amerika. Bagi yang lupa, Sharon ini menjadi buronan karena membela tim Steve dan sekarang dia sudah dibebaskan selayaknya dengan Bucky.
Namun, setelah proses persidangan selesai, Sharon malah menelpon seseorang yang misterius dan membahas mengenai misi jahatnya. Dengan status kewarganegaraan yang sudah kembali, Sharon kemudian memiliki akses untuk menjual rahasia, senjata, dan prototipe milik pemerintah dengan harga tinggi untuk tujuan pribadinya. Ini mengindikasikan bahwa serial ini belum selesai di season pertama dan ke depan akan dibuat untuk season 2-nya. Dan itulah serangkaian alur dan pembahasan dari serial The Falcon and the Winter Soldier episode final. Dengan selesainya serial ini, tayangan Marvel libur sejenak karena Mei tidak ada serial atau film yang ditayangkan. Tayangan Marvel berlanjut pada 11 Juni dengan serial Loki dan 9 Juli untuk film Black Widow. Silakan tulis pertanyaan, pendapat, atau koreksi kalian di kolom komentar. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.